Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Razak ridhahullahu taala dalam kitabnya Maqalat Ramadaniyah, beliau menyebutkan di antara tanda orang itu amalannya diterima, dia melihat kebaikan di dirinya. Maksudnya dia jadi cinta sama kebaikan, cinta dengan amal soleh. Setelah Ramadan tentunya dia kondisinya lebih baik, bukan dari Ramadan yang enggak. Jadi bukan tanda diterimanya antum lebih baik dari Ramadan, enggak bakalan bisa antum lebih baik dari Ramadan. Lebih baik dari sebelum Ramadan. Jadi ukurannya dia tambah baik daripada sebelum Ramadan. Alhamdulillah Ustaz, sebelum Ramadan enggak pernah sholat duha Ustaz. Selesai Ramadan alhamdulillah ana bisa sholat duha walaupun 2 rakaat. Ana termasuk orang Ustaz yang baca Quran cuma di bulan Ramadan. Alhamdulillah Syawal tahun ini ana mulai tiap hari setengah juz Ustaz. Ada perubahan di diri dia. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Balasan dari kebaikan itu ya kebaikan. Kemudian dia menjaga yang wajib. Ini yang pertama ya. Karena kalau kita lihat ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jangan sampai antum sibuk dengan yang sunnah, yang wajib diabaikan. Contohnya, ada orang Masya Allah sholat malam. Alhamdulillah Ustaz, selesai Ramadan, ana sholat malam sama kayak di masjid Ustaz. Jam 2 sampai jam 3. Tapi subuh jam 5 Ustaz. Ini bermasalah. Karena seharusnya dia subuh di masjid berjamaah, akhirnya dia tinggal. Maka dia menjaga yang wajib. Disebutkan oleh beliau menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini tanda insya Allah Ramadan antum diterima, antum bisa menjaga sholat 5 waktu di masjid. Karena apa? Antum yang sunnah ke masjid. Ramadan ini kan orang tarawih datang ke masjid gitu loh. Lu tarawih tidak harus di masjid Bapak. Di rumah bisa. Tapi orang tuh maksa datang ke masjid. Kenapa selesai Ramadan kok yang 5 waktu nggak ke masjid? Padahal seharusnya yang wajib ini yang ke masjid. Nabi SAW mengatakan khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat lelaki itu di mana? Di rumahnya. Sebaik-baiknya sholat kaum lelaki itu di mana? Di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat fardu itu di masjid. Kalau sholat sunnah di rumah antum kerjakan gitu. Beliau menyebutkan dia menjaga sholat yang 5 waktu di masjid. Muhibban lil ma'ruf, cinta dengan kebaikan. Amilan bihi amiran, dia mengerjakan yang baik. Dan ada plus lagi jam. Apa plusnya? Ngajak orang lain. Balighu anni walau ayah. Kata Nabi SAW, sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Kan jadi muslim yang hanya mau baik buat dirinya sendiri, enggak. Muslim itu baik dan memperbaiki. Makanya bagaimana cerita Syekh Uthman tentang jin. Jin itu dipengaruhi dengan Al-Quran yang dia dengar. Yang dia mendengar Quran itu bukan tiap malam, sekali dia dengar Quran itu. Apa yang terjadi dengan bangsa jin itu? Wallau ila qaumihim mundirin. Pulang kampung dakwah. Amilan bihi wa amiran. Kata Syekh Abdul Razak, dia mengamalkan dan dia mengajak orang, nyuruh orang lain mengamalkan kebaikan itu. Mubghidan lil munkar, benci dengan kemungkaran. Tali keimanan yang paling kuat itu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan cinta karena kepentingan. Kebanyakan kita berkawan ini karena kepentingan. Tapi banyak orang yang cuma baik di Ramadan. Setelah Ramadan dia lebih parah daripada yang sebelum Ramadan. Dia hanya mencari satu, penghapusan dosa. Yang penting saya diampuni. Selesai itu ya sudah, kan nol lagi. Jadi dia pikirannya, karena dia tahu Ramadan ila Ramadan kafaratun, kata Nabi SAW. Dari 1 Ramadan ke Ramadan selanjutnya itu penghapusan dosa Ustaz. Harapan saya selesai dosanya, mulai baru lagi saya. Mulai baru apa? Bukan mulai baru lagi mengisi amal soleh, mengisi dosa. Ini pemahaman yang ada jemaah. Entah di Indonesia, tapi waktu kita di Medina, anak ketemu sama orang model kayak gitu, yang dia benar-benar di malam 27 dia itu sholat enggak jam. Sholat enggak. Ini parah sudah dia. Puasa kadang-kala puasa dia. Malam 27 dia berangkat umroh. Karena pikirnya Lailatul Qadar. Berangkat umroh dia.
Balik, berangkat langsung pulang ke Madinah. Dia di Madinah, berangkat umrah pulang. Besoknya nggak puasa sudah. Insya Allah sudah dapat Lailatul Qadar. Kata dia. Selesai dosa-dosa anak. Dilipat gandakan pahala anak. 1000 bulan. Astagfirullah. Dan anak ketemu juga. Anak nggak ketemu apa? Anak baca cerita seorang pelacur yang hijrah. Pelacur yang hijrah. Dia ceritakan dia melayani bos-bos lah. Dia cerita satu hari anak diboking sama seorang pejabat publik. Pejabat publik ini mau berangkat umroh sama istrinya, sama anaknya, semuanya. Sebelum berangkat umroh dia mau berbuat dosa dulu. Dia berzina. Karena apa? Umroh itu kan menghapuskan dosa. Selesai. Dia pikir selesai dosanya. Na'udzubillah. Makanya ada orang-orang yang kemudian mati su'ul khatimah dikarenakan modelnya seperti ini dia. Dia ambil penghapusan dosa, lalu anak akan lanjutkan berbuat dosa. Sehingga dia mati saat berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Penghapusan dosa itu ingat ada penghapusan dosa harian. Apa? Salat yang 5 waktu. Penghapusan dosa tiap pekan. Ini nyambung jemaah. Salat yang 5 waktu. Kemudian dapat dari Jumat ke Jumat. Kemudian dapat dari Ramadan ke Ramadan. Nyambung sebenarnya. Jadi jangan berpikir antum anak cukup Ramadan selesai dosa anak. Enggak, antum ada penghapusan harian dosanya. Tiap Jumat dihapuskan. Nanti tiap Ramadan dihapuskan. Ada penghapusan tiap tahun. Bukan tiap tahun, afwan. Seumur hidup apa? Umrah. Yang sebagian orang umrah itu hanya seumur hidup sekali. Jadi ada orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, selesai Ramadan dia jadi lebih parah. Sebagian salaf ketika ditanya tentang kondisi seperti itu sudah ada sejak dulu seperti itu. Mereka mengatakan bi'sal qaum. Mereka adalah seburuk-buruknya manusia. La ya'rifunallah illa fi Ramadan. Yang mereka tidak kenal sama Allah kecuali di bulan Ramadan. Musim-musim kebaikan itu Allah jadikan supaya kita ambil bekal. Adapun beribadah kepada Allah, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Apa maksudnya keyakinan di sini? Al-maut, kematian. Jadi batas terakhir orang beribadah itu mati. Karena kita ini nggak tahu kapan mati, berarti kita beribadah sepanjang waktu. Ada banyak ibadah itu. Sehingga orang yang berusaha untuk memiliki semua bentuk ibadah yang bisa dia lakukan, insya Allah kejenuhan itu hilang. Ketika dia malas baca Quran, dia mungkin lagi semangat di ibadah yang lainnya. Di ibadah dia, alhamdulillah Ustaz, hari ini suka puasa sunnah, alhamdulillah Ustaz. Cuma kalau baca Qurannya lagi kendor Ustaz. Ya sudah, alhamdulillah masih ada yang antum kerjakan. Mungkin diganti dengan ibadah yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada para sahabatnya, apa yang hari ini puasa sunnah? Siapa yang angkat tangan? Abu Bakar. Yang hari ini membesuk orang sakit? Siapa yang angkat tangan? Abu Bakar. Siapa yang hari ini sodakoh buat orang miskin? Abu Bakar. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar. Makanya Abu Bakar ini nggak bisa dikalahkan oleh semua sahabat. Nggak bisa. Kalau bicara harta mungkin Abdurrahman bin Auf punya harta lebih banyak dia. Utsman lebih banyak. Tapi kan ada orang-orang kaya itu yang ibadahnya anak kayaknya cuma sodakoh. Anak ya gimana Ustaz, sibuk Ustaz. Nah Abu Bakar orang kaya, dia sodakoh tapi dia juga puasa. Bisa gabungin dia cuma. Nganterkan jenazah, ada orang kaya, Allah Ustaz anak ini susah kalau harus nganterkan jenazah ini itu. Ya banyak kesibukan lah. Anak sodakoh aja lah. Sodakoh lagi dia. Abu Bakar sodakoh, puasa, nganterkan jenazah, membesuk orang sakit. Berapa banyak orang di antara kita itu karena kesibukan dia nggak bisa dia besuk orang sakit. Khairul amali adwamuhu wa in qall. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Ya kita berusaha. Kemudian ahibati fillah, sebuah ayat yang sering Nabi baca ketika beliau ceramah. Di surat Ali Imran ayat 102. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu
Ittaqullah, wahai orang-orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan ini wasiat orang-orang terdahulu, yakni nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Wasiatnya bertakwa kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Sudah? Enggak, belum selesai. Sampai kapan bertakwanya ini? Dikasih waktu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, apa sih maknanya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Beliau mengatakan, hafidhu 'alal Islam. Jagalah keislaman kalian ini. Artinya kita disuruh jaga nilai-nilai Islam. Jadi kalau bicara bagaimana supaya kita mati di atas Islam, supaya kita mati husnul khotimah, karena yang menjadi standar orang itu baik apa tidak, kematian. Orang yang biasa mengamalkan satu amalan, Allah akan matikan dia di atas amalan itu. Barang siapa yang mati atas sesuatu yang biasa dia kerjakan itu, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi itu. Makanya orang yang mati dalam kondisi berihram, dia belum menyelesaikan umrohnya, dia belum menyelesaikan hajinya. Mungkin dia mati ketika sedang lempar jumroh, sedang pakai ihram, atau ketika di Mina menuju ke Arafah, mati. Kejadian di masa Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kafinuhu fi thawbay. Kafani dia di dua kain yang dia pakai itu. Wala tuhannituh, jangan dikenakan parfum. Padahal biasanya orang kalau mati dikasih parfum supaya wangi dia. Tapi ini nggak boleh kena parfum, karena dia dalam kondisi ihram. Orang berihram itu nggak boleh kena parfum. Wala tughattu ra'sah, kepalanya jangan ditutup. Karena orang yang sedang ihram nggak boleh pakai penutup kepala. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Bayangin tentunya. Dia keluar dari kuburnya ketika sangkakala ditiupkan, jamaah. Lalu dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Belum selesai haji dia, belum selesai umroh dia, Allah suruh dia selesaikan dalam hari kebangkitan itu. Dia terus bertalbiyah. Maka di sini orang berusaha untuk menjaga amalan tersendiri, amal kebaikan, sehingga dia mati dalam amalan tersebut. Insyaallah husnul khotimah ketika dia mati. Dia suka baca Quran, dia mati sedang baca Quran. Dia suka nonton kajian, mungkin mati sedang nonton kajian. Insyaallah jadi amal soleh dia. Jangan pernah punya niat mengulangi dosa, karena syarat tobat itu niat untuk tidak ngulangin dosa. Dan berdoa, minta supaya diterima amalannya, diperbaiki kondisinya. Di antara doa yang perlu dihafal jamaah, doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf, minta husnul khatimah, minta supaya dijaga di dunia dan di akhirat. Ini disebutkan di surat Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf berdoa, anta wali fid dunya wal akhir. Ya Allah, engkau pelindungku ya Allah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, baru minta. Apa permintaannya Nabi Yusuf? Tawaffani musliman, matikan aku dalam kondisi Islam. Wa alhiqni bisolihin, dan gabungkan aku sama orang-orang soleh. Kita lihat tuh jemaah, beliau minta mati muslim dan minta digabungkan dengan orang-orang soleh. Ini ada isyarat bagaimana kita hidup juga harus berpikir berkumpul sama orang-orang baik. Ini minta dimatikan dalam kondisi Islam, minta dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Apa doanya?
anta wali fid dunya wal akhirah. Coba antum baca bareng-bareng. Anta wali fid dunya wal akhirah. Coba antum ulang. Fid dunya, nah, anta wali fid dunya wal akhirah. Terus tawaffani musliman. Ayo baca. Tawaffani musliman. Tawaffani musliman. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Enggak. Ini, jadi berharap kita tetap terjaga selesai Ramadan ini, terus jadi orang Islam, mati dalam kondisi Islam, digabungkan dengan orang-orang saleh. Anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Jamaah ketahuilah, tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Catat, catat, camkan, sebarkan. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebaikan, tidak ada keamanan, tidak ada kesejahteraan dalam kehidupan dunia ini kecuali dengan berpegang teguh dengan agama Islam. Nih kita lihat doa Nabi SAW, semuanya inti. Beliau mengatakan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki buat aku agamaku. Aku minta kebaikan di agamaku, ya Allah. Kenapa? Alladhi huwa ismatu amri. Agama ini pedomanku. Pedoman. Sekarang dunia ini sedang berusaha membuat berbagai macam sarana hiburan. Fasilitas-fasilitas kemudahan buat manusia. Tapi ternyata di semua fasilitas itu, di semua hiburan yang mereka merasakan, mereka masih kering jiwanya. Gak dapat. Mereka mau nonton konser ya, mau nonton bioskop, mau berangkat kemana, tetap jiwa mereka itu kering. Di mana mereka akan mendapatkan isi jiwanya? Agama. Makanya dan kita lihat ya, fenomena hijrah itu kita melihat. Setelah tahun 2000-an itu, hijrah orang udah dapat jamaah. Maka Nabi ngajarkan doa, ternyata memang agama ini pegangan kita jemaah. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaiki buat aku duniaku. Aku minta kebaikan di duniaku ini. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa kok minta kebaikan di dunia? Loh gimana itu kehidupan kita di sini? Dunia ini kan jembatan ke akhirat. Kita butuh ongkos hidup ini. Maka minta Nabi SAW agar dikasih kebaikan dalam kehidupannya, diperbaiki kehidupannya. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan aku minta kebaikan di akhiratku. Perbaiki bagi aku akhiratku. Kenapa? Allati fiha ma'adi. Itu tempat kembaliku. Dunia akan ditinggal. Tadi modalnya agama, hidupnya di dunia, minta kebaikan di dunia, dan minta nanti kalau balik kepada Allah, kita dapat kehidupan yang indah di sana. Kemudian beliau mengatakan, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan kehidupan itu penambah untukku dalam segala kebaikan. Jadi kalau kita masih ada umur sampai Syawal nanti, mudah-mudahan umur kita itu isinya kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikan kematian itu sebagai tempat istirahat buat aku dari segala keburukan. Apa doa kalau melihat hilal? Hilal jamaah, ngelihat hilal. Tiap bulan kita tuh ngelihat hilal. Hilal baru ya. Hilal lahir itu di barat sana kan lahir ya. Kelihatan. Nabi SAW ngajarkan doa kalau ngelihat hilal itu, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, atau bil amni wal iman, was salamati wal islam, rabbi wa rabbukallah. Beliau mengatakan, ya Allah, jadikan bulan ini, kita masuk ke bulan ini, bulan yang penuh dengan keamanan, kenyamanan, dan keimanan. Karena gak akan sempurna antum punya kenyamanan tanpa iman. Dan sulit kita mengamalkan nilai-nilai iman ketika gak aman juga. Maka minta tiap bulan.
Kita mau masuk Syawal kita minta, Allahumma ahillahu alaina bil amni au bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Selamat. Jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keselamatan. Jadi sambutan bulan ini penuh dengan keselamatan dan nilai-nilai Islam. Lalu kembali tauhid ya, Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla.